Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita dalam pembelajaran daring IPA. Untuk pembelajaran daring kali ini kita masih dalam sistem gerak pada manusia, tetapi yang kita bahas yaitu tentang persendian. Baik, langsung saja kita simak bersama. Yang pertama yaitu tentang persendian atau artikulasi. Tulang yang satu dengan tulang yang lainnya dihubungkan oleh persendian atau artikulasi. Kemudian persambungan antar tulang satu dengan tulang lainnya diikat dengan jaringan ikat yang disebut dengan ligamen. Masing-masing ujung tulang pada persendian dilapisi oleh tulang rawan. Ini adalah gambar dari potongan sebuah persendian. Bisa kalian lihat pada gambar ini. Bisa kalian amati sendiri, di situ ada bagian-bagian dari sendi ini ya, jika dipotong sebuah persendian. Bisa kalian amati. Baik, kita lanjut. Untuk komponen penunjang sendi, ini yang pertama ada ligamen, kemudian ada kapsul sendi, yang ketiga ada cairan sinovial, kemudian yang terakhir ada tulang rawan hialin. Ini komponen penunjang sendi. Kita bahas satu persatu. Untuk ligamen sendiri merupakan jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang, itu ligamen. Kemudian yang kedua, kapsul sendi. Kapsul sendi merupakan lapisan serabut yang melapisi sendi dan menghubungkan dua tulang yang membentuk persendian. Kemudian ada cairan sinovial, yaitu cairan pelumas pada ujung-ujung tulang yang terdapat pada bagian kapsul sendi. Kemudian yang terakhir tentang tulang rawan hialin. Ini jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang yang membentuk persendian. Kemudian berguna untuk menjaga persendian dari benturan keras. Itulah beberapa komponen penunjang sendi. Baik, kita lanjut. Untuk jenis persendian pada manusia, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sendi mati. Kemudian yang kedua ada sendi kaku. Yang ketiga ada sendi gerak. Nanti kita bahas satu persatu. Untuk sendi mati sendiri biasa kita sebut dengan sinartrosis. Kemudian untuk sendi kaku biasa kita sebut dengan ampiartrosis. Kemudian untuk sendi gerak kita sebut dengan diartrosis. Itulah jenis-jenis persendian pada manusia. Oke, selanjutnya. Untuk sendi pada tubuh manusia, kita bahas satu-satu. Sendi mati atau sinotrosis, yaitu sendi yang tidak memungkinkan adanya gerak, jadi diam. Ini contohnya pada sendi antar tulang penyusun tengkorak. Jadi ada pada tulang tengkorak kita, itu sendi mati. Jadi tidak bisa bergerak atau disebut dengan sendi mati. Itu pengertian dan contoh dari sendi mati. Baik, kita lanjut. Kemudian yang selanjutnya ada sendi kaku atau ampiartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya sedikit atau terbatas. Jadi tidak mati lagi tapi hanya ada gerakan sedikit, makanya disebut dengan sendi kaku. Ini contohnya ada pada persendian tulang rusuk dan tulang belakang serta tulang dada. Ini contoh-contoh sendi kaku. Baik, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu ada sendi gerak. Seperti namanya, yaitu sendi yang pergerakannya bebas, jadi leluasa untuk bergerak atau kita sebut dengan sendi diartrosis. Ini ada 5 macam. Yang pertama ada sendi peluru, kemudian ada sendi engsel, ada sendi pelana, kemudian ada sendi putar, dan terakhir ada sendi luncur. Itulah macam-macam sendi gerak atau diartrosis pada manusia. Baik, kita lanjut. Kita bahas satu persatu. Untuk sendi peluru, ini ya, bisa kalian lihat gambar di samping ini. Untuk pengertian dari sendi peluru, yaitu sendi yang memiliki gerakan ke segala arah, jadi ke semua arah. Itu namanya sendi peluru. Contohnya ini pada sendi antar tulang lengan dan gelang bahu, serta sendi antara tulang paha dengan gelang pinggul. Ini merupakan sendi peluru, jadi sudah memiliki gerakan ke segala arah atau ke semua arah. Itu sendi peluru. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ada sendi engsel, yaitu apa sendi engsel? Sendi yang memiliki gerakan seperti engsel atau engselnya pintu atau jendela. Jadi hanya bisa digerakkan satu arah.
itu namanya sendi engsel. Ini contohnya pada ya siku kita, lutut, ruas jari itu sendi engsel. Jadi hanya bisa digerakkan satu arah. Baik, kita lanjut. Yang ketiga yaitu sendi pelana. Ini merupakan sendi yang memiliki dua arah. Jadi gerakannya dua arah. Ini contohnya pada ya ibu jari kita. Ini namanya sendi pelana. Jadi sendi yang memiliki gerakan dua arah. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu sendi putar. Seperti namanya yaitu sendi yang memungkinkan gerakan memutar. Jadi bisa memutar ya. Ini contohnya yaitu sendi antara tulang lengan atas dengan tulang hasta dan pengumpil. Ini bisa kalian lihat gambarnya, jadi sendi putar. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Yang terakhir yaitu sendi luncur atau biasa kita sebut dengan sendi geser ya. Jadi luncur, ini nama lainnya juga ada, kita sebut dengan sendi geser. Apa sendi luncur itu? Yaitu sendi yang memiliki gerakan 4 arah. Jadi bisa bergerak ke ya 4 arah. Ini contohnya pada ruas-ruas tulang belakang kita. Bisa kalian lihat pada gambar di sebelah kiri. Oke, anak-anak, itulah beberapa tadi macam-macam sendi pada manusia beserta contoh-contohnya. Mungkin pembelajaran kita untuk daring IPA sampai di sini. Thank you, terima kasih atas perhatian dan terima kasih juga atas apa yang sudah kalian simak. Mungkin ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan atau japri ke Bu Irma. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.